Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKI masjid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah dan bersyukur terus-menerus padanya. Salawat dan salam kita hadirkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita sudah berada di penghujung Sya'ban, dan tentu kita berharap Allah berkahi bulan Sya'ban kita dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Ada beberapa peristiwa penting sebenarnya yang terjadi pada bulan Sya'ban. Yang pertama, peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Dalam sebuah riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Jibril alaihi salam. Kata Nabi kepada Jibril, wahai Jibril, aku menginginkan kiblatku tak sama dengan kiblatnya Yahudi. Karena sebelumnya ketika perintah sholat itu turun, maka kaum muslimin sholat dengan kiblatnya mengarah ke Al-Aqsa. Ketika Nabi sampaikan keinginannya itu, Jibril berucap kepada Nabi, wahai Rasul, saya ini adalah hamba Allah biasa. Memang Jibril dia panglimanya para malaikat, tetapi pergerakannya itu kan atas perintah Allah. Kata Jibril alaihissalam, saya ini hamba Allah biasa, mintalah apa yang engkau inginkan itu pada Rabbmu, pada Tuhan Allah. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak itu selalu ketika keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid dan melaksanakan ibadah salat, Nabi senantiasa sering menengadahkan wajahnya ke langit. Hingga akhirnya di kemudian hari turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami telah menyaksikan engkau wahai Rasul menengadahkan wajahmu ke langit berkali-kali. Dan kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan palingkan engkau wahai Rasul ke arah kiblat yang kau sukai. Jadi kiblat ke arah Masjidil Haram itu keinginan sang Nabi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu dekatnya sang Rasul dengan penciptanya. Yang kedua, menggambarkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jika seorang hamba Allah itu merajut hubungan yang begitu baik dan begitu intim dengan Tuhannya, apa yang diinginkan diwujudkan oleh sang pencipta. Mungkin kita pernah ngalamin suatu hari
lagi menginginkan makan sesuatu, enak nih makan ini gitu. Makan bubur kacang hijau gitu. Pas lagi menginginkan itu, tahu-tahu sore ada tetangga kirim. Terus kita bilang, ya Allah lagi pingin tadi, tahu-tahu ada yang nganter. Bisa jadi kata para ulama, bisa jadi kondisi yang kita alami saat itu, hubungan kita dengan Allah sedang baik. Dosa kita sedang tidak banyak, sehingga waktu itu apa yang kita inginkan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tentu memiliki hubungan yang sangat rapat dengan penciptanya, yang memiliki mukjizat yang menurut para ulama ada mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah yang tak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya yang tak dimiliki oleh nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain menerima wahyu dari Allah dalam bentuk-bentuk perintah yang spesial, tetap mereka masih menjejakkan kaki mereka di bumi. Tapi Rasulullah SAW ketika menerima perintah untuk sholat itu disuruh untuk mi'raj. Musa alaihissalam menerimanya di Tursina, Ilyas menerimanya di Bukit Harab, semuanya masih di bumi. Nabi Ilyas menerima di Bukit Harab, Musa alaihissalam menerimanya masih di Tursina, di bumi. Kemudian Ibrahim alaihissalam ketika akan menerima lembaran-lembaran suci Suhuf Ibrahim juga masih di bumi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk mi'raj, menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama kejadian di bulan Sya'ban, yaitu peralihan kiblat. Maka Allah katakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Beralihlah ke arah Masjidil Haram. Yang kedua, peristiwa pada bulan Sya'ban yaitu turun firman Allah tentang perintah salawat ala Nabi. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun pada bulan Sya'ban. Perintah salawat ala nabi, atas nabi yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Kemudian yang berikutnya pada bulan Sya'ban ada pernikahan Nabi terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu pernikahan Nabi dengan Hafsah, putri daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut riwayat, Nabi menikahi Hafsah, usia Hafsah pada saat itu 18 tahun. Kemudian juga ada riwayat lain mengatakan Nabi juga menikahi Juwairiyah juga pada bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa berikutnya yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah turunnya firman Allah tentang wajibnya berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya menurut riwayat di penghujung bulan Sya'ban, di hari Senin di tahun kedua hijrahnya sang Rasul, tepatnya setelah Nabi mendiami kota Madinah 18 bulan. Jadi 1 tahun pertama, 1 tahun setengah Nabi tinggal di kota Madinah, belum turun perintah puasa, dan Nabi bersama sahabat-sahabatnya belum puasa Ramadan. Setelah 1 tahun setengah berada di Madinah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik dari firman Allah ini adalah Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum.
sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalau ditanya usia ibadah puasa, maka usia ibadah puasa ini seusia dengan umur bumi ini. Karena Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dalam kitab-kitab tafsir diriwayatkan Adam alaihissalam juga puasa. Tentu formula puasanya beda dengan formula puasa Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad. Tetapi riwayat mengatakan Adam berpuasa 3 hari tiap bulan. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir juga dikatakan bahwasanya Adam berpuasa ketika dia berjumpa kembali dengan Hawa. Hari perjumpaan dia dengan Hawa, dia gembira dan dia merayakannya dengan puasa 1 hari. Riwayat lain juga mengatakan Adam senang berpuasa sambil mendoakan putra-putrinya. Riwayat berikutnya mengatakan Adam alaihissalam pernah melakukan ibadah puasa 40 hari dalam 1 tahun. Riwayat lain mengatakan Adam alaihissalam senang berpuasa pada hari Jumat, karena hari Jumat itu Adam alaihissalam diciptakan. Hari Jumat Adam alaihissalam pertaubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Hari Jumat itu Adam alaihissalam juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Lalu bagaimana dengan puasanya Nuh alaihissalam? Nabi Nuh juga berpuasa. Bahkan tercatat dalam beberapa riwayat Nabi Nuh alaihissalam ketika berada di atas perahunya bersama para pengikutnya yang selamat dari banjir bandang tersebut, Nabi Nuh alaihissalam menganjurkan pengikutnya yang berada satu bahtera dengan Nuh alaihissalam untuk berpuasa sambil berdoa agar mereka diselamatkan oleh Allah. Karena banjir itu cukup lama, mereka terombang-ambing di atas bahtera cukup lama. Kemudian persediaan makanan mereka juga tidak banyak di atas perahu tersebut. Dan Nabi Nuh menganjurkan mereka berpuasa sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Sampai akhirnya Allah turunkan firman Allah, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samau aqli wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Sampai Allah turunkan firman-Nya kepada bumi. Itu Allah turunkan firman-Nya ke bumi langsung. Allah katakan, wahai bumi, sedotlah air itu. Wa ya samau aqli, wahai langit, hentikan turun hujannya dan jadilah engkau cerah. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Dan pada saat itu air itu menjadi menyusut dan perintah dilaksanakan oleh bumi. Perintah itu dilaksanakan oleh wastawat alal judi. Kemudian perahu tersebut akhirnya dapat bersandar di bukit Judi. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Riwayat lain juga mengatakan Nabi yang lainnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga rajin berpuasa untuk mendoakan anak turunannya. Diriwayatkan Nabi Ibrahim juga gemar berpuasa 3 hari tiap bulan. Kalau kita 3 hari tiap bulan apa? Ayyamul bid. Nabi Ibrahim juga berpuasa tiap 3 hari tiap bulan. Riwayat lain Nabi Ibrahim puasanya diikuti oleh putra-putranya Ismail, Ishak, Yakub. Ya, bahkan diriwayatkan Nabi Yakub alaihissalam terkenal sebagai seorang rasul dan orang tua yang rajin berpuasa demi mendoakan anak-anak. Jadi kalau sekarang ada orang mengamalkan puasa dengan niat untuk doain anaknya atau anaknya lulus ujian atau selama anaknya ujian dia puasa, boleh tidak? Boleh. Karena ada riwayat itu. Ada riwayat beberapa nabi-nabi itu berpuasa dengan niat untuk mendoakan turunannya. Sampai pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal sebagai orang yang rajin berpuasa. Apalagi saat ia berada dalam tahanan. Kemudian setelah dia menjadi pejabat, menjadi menteri yang memegang bendahara kota Mesir pada waktu itu, Nabi Yusuf masih rajin berpuasa. Sampai Nabi Yusuf didatangi oleh kawan-kawan yang pernah satu tahanan dengan Yusuf. Bilang sama Yusuf alaihissalam, ya Yusuf, kenapa engkau masih berpuasa? Dulu engkau bersama kami puasa,
karena kita sama-sama hidup prihatin. Saat ini kami menyaksikan engkau hidupnya sudah berkecukupan, engkau sudah jadi pejabat penting, segala macam bentuk makanan bisa kau dapatkan. Tapi kenapa kami masih menyaksikan engkau masih saja rajin berpuasa? Kata Yusuf alaihissalam, ya aku tetap berpuasa dengan alasan, kata Yusuf alaihissalam, agar perutku ini dapat merasakan perihnya perut para rakyat jelata. Kata Yusuf alaihissalam. Jadi dia mengatakan karena keinginan dia, biar apa yang dirasakan oleh rakyat kelas bawah dapat dia rasakan dengan rajinnya dia berpuasa. Sehingga Yusuf alaihissalam ketika dia menjadi pejabat penting di Mesir, memegang bendahara kota Mesir, dan saat itu sempat terjadi paceklik, tapi Mesir tidak pernah mengalami kekurangan bahan pangan karena dipimpin oleh seorang yang bernama Yusuf alaihissalam yang rajin berpuasa. Nabi Ilyas juga begitu, menurut riwayat sebelum dia dipanggil berangkat ke Bukit Harab, Nabi Ilyas alaihissalam rajin berpuasa. Sampai akhirnya Allah panggil dia untuk menemui Allah di Bukit Harab untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Ibrahim alaihissalam sebelum dia menerima lembaran suhuf, Ibrahim juga begitu rajin berpuasa. Yunus alaihissalam ketika dia berada dalam kegelapan perut ikan selama 40 hari, Nabi Yunus alaihissalam berpuasa sambil dia berdoa memohon Allah selamatkan dia. Yang kita sering mengenalnya doanya Yunus dengan kalimat tasbih Yunus, kalimat suci Yunus yang diucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian ikan memuntahkan Yunus alaihissalam dan dia berenang ke tepian pantai. Dalam riwayat dikatakan makanan pertama kali yang dikonsumsi oleh Yunus untuk berbuka puasa adalah buah labu yang ditemukan di tepi pantai untuk dia berbuka. Nabi Daud alaihissalam juga begitu, yang kita kenal dengan puasa Daud, selang-seling. Nabi Daud alaihissalam juga dalam kitab Perjanjian Lama itu ada riwayat dikatakan Daud alaihissalam pernah berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Masuk dalam kamarnya berpuasa 7 hari berturut-turut sambil bersedih memohon Allah untuk selamatkan putranya. Salah satu putra dari Daud alaihissalam sakit keras. Nabi Daud berpuasa memohon kepada Allah agar sehatkan putranya. 7 hari dia berpuasa di dalam kamarnya. Sampai hari yang ke-7 Allah berkehendak lain. Allah mewafatkan putranya Daud alaihissalam pada waktu itu. Salah satu putranya. Kemudian di saat putranya wafat, saat itulah Daud alaihissalam baru dia berbuka puasa. Begitu pula dengan Nabi Isa al-Masih. Dalam riwayat dikatakan Isa al-Masih sebelum dia diangkat menjadi Rasul, sudah terkenal sebagai seorang hamba Allah yang rajin berpuasa sampai dia diangkat jadi Rasul dan dia mengumumkan di hadapan manusia, inni Rasulullah ilaikum. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah Rasul yang diutus di hadapan kalian. Itu dikatakan sebelumnya Nabi Isa sudah rajin berpuasa. Sampai akhirnya perintah puasa ini turun kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang menyembah berhala pun puasa, ya, orang menyembah berhala puasa. Kita lihat film-film yang ada menyembah berhalanya itu ada niat puasa, ya. Tapi dia puasanya bukan lillah, ya. Puasanya untuk sesembahan yang menjadi tandingan, yang mereka jadikan tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibadah puasa yang dijalankan oleh kaum muslimin sebentar lagi ini insyaallah, ini merupakan amalan ibadah yang sebenarnya seluruh agama-agama samawi menerimanya. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani, sampai agama Islam itu menerima perintah puasa ini. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan disampaikan kepada umatnya untuk menjalankan pada bulan suci Ramadan. Saya akan bawakan satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma.
Ini Abdullah bin Amr bin As ini putra daripada Amr bin As. Amr bin As ini ayahnya Abdullah ini masuk Islam belakangan. Jadi ini dua orang ini, ayah sama anak, anaknya lebih dulu masuk Islam. Setelah itu diikuti oleh ayahnya. Yang nanti di kemudian hari mereka berdua berlomba-lomba dalam hal ibadah. Nah, ternyata sang anak ini memang orangnya zuhud. Abdullah bin Amr bin As ini orangnya zuhud, ahli ibadah, dan orangnya tidak mau mengikat dirinya dengan dunia. Tetapi ibadahnya itu kebangetan. Ibadahnya. Sampai-sampai keluarganya itu pernah datang ke Nabi mengadukan tentang kebiasaan Abdullah bin Amr bin As yang sangat kuat ibadahnya. Termasuk ayahnya datang ngadu ke Nabi. Nah, dalam riwayat hadis ini dia dijumpai sama Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Amr bin As. Nabi katakan kepadanya, bukankah saya mendengar, bukankah saya ini sudah mendengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya engkau itu pernah berucap annaka taqul la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar. Kata Nabi, saya dengar nih ada orang yang sampaikan berita kepada saya bahwasanya engkau wahai Abdullah mengucapkan saya akan bangun sepanjang malam dan puasa sepanjang siang. Jadi ini dia bilang dia akan melakukan dalam hidupnya ini tiap malam terjaga, tiap siang puasa. Dan memang itu dia sering lakukan, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Nabi tanya sama dia, terus dia mengatakan kepada Nabi, "Na'am ya Rasulullah, qad qultu zaka." Wahai Rasul, ya, saya sudah ucapkan itu. Terus Rasulullah SAW bilang sama dia, "Qum wanam." Boleh kau bangun malam, tapi tubuhmu itu kau kasih juga buat tidur, kata Nabi. Wasum wa aftir. Boleh juga kau berpuasa di setiap siang hari, tetapi kau juga harus ambil hari untuk kau tidak puasa. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wasum min kulli syahrin salasata ayyamin. Wa dzaka mithlu siyamid dahri." Puasalah engkau 3 hari tiap bulan. Dan itu sama seperti engkau berpuasa selama setahun. Terus Abdullah bin Amr bin As bilang, "Ya Rasulullah, inni utiqu afdala min dzalik." Dia bilang sama Nabi, "Wahai Nabi, saya sanggup puasa lebih dari itu." Maksud dia apa? Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasul, kalau cuma puasa 3 hari dalam sebulan, enteng." Ini mah enteng. Saya sanggup lebih dari itu. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama dia, "Fasum yauman wa aftir yaumaini." Kalau begitu kata Nabi, kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Di selang-selingnya sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Puasa lagi 2 hari tidak puasa. Jadi kalau ada orang yang mempraktekkan ibadah puasa kayak begini, sehari puasa 2 hari tidak puasa, boleh nggak? Boleh. Karena ada hadis ini, Nabi pernah perintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk melakukannya. Nah, dia bilang kalau kau merasa bahwasanya 3 hari dalam sebulan itu ringan, enteng, pinginnya lebih berat lagi, Nabi kasih deh, Nabi naikin tuh. Sehari puasa, 2 hari buka. Dia bilang apa sama Nabi? "Ya Rasulullah, inni utiqu afdala min dzalik." Wahai Nabi, saya sanggup lebih dari itu. Ini masih enteng, dia bilang sama Nabi. Saya sanggup lebih daripada itu. Terus akhirnya kata Nabi, "Fasum yauman wa aftir yauman wa huwa a'dalus syiyam wa huwa siyamu Dawud." Kalau begitu kata Nabi, ya udah kau puasa sehari, berbuka sehari. Selang-selingnya sehari puasa, sehari berbuka. Sebelumnya kan sehari puasa, 2 hari buka. Sekarang sehari puasa, sehari buka. Ini puasa yang paling adil kata Nabi. Dan ini puasanya Nabi
Daud. Tapi lihat jawaban Abdullah bin Amr bin As. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni utiqu afdala min zalik." Saya sanggup lebih daripada itu. Berarti apa ini? Berarti dia mau dengar dari Nabi. Nabi bilang sama dia, boleh lalu puasa tiap hari. Jadi sehari puasa, sehari buka, dia mengatakan masih enteng bagi dia. Dia pingin Nabi sampai kasih ke dia, boleh dan izinkan dia untuk puasa non-stop. Ketika dia bilang begitu ke Nabi, Nabi bilang apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min zalik. Tidak ada puasa lebih afdal daripada ini. Mananya apa? Nabi memang tidak mengizinkan umatnya puasanya nyambung terus. Nabi itu diriwayatkan di bulan Sya'ban. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa sunnahnya paling banyak di bulan Sya'ban. Menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Paling banyak puasa sunnah Nabi di bulan Sya'ban. Tetapi Nabi ketika ada di penghujung Sya'ban itu Nabi berhenti puasa. Di penghujung Sya'ban itu. Hari atau 2 hari sebelum masuk ke Ramadan. Untuk apa? Untuk membedakan mana Sya'ban, mana Ramadan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini Abdullah bin Amr bin As? Dia termasuk sahabat Nabi penulis hadis pertama. Di sahabat-sahabat Nabi kan ada yang pintar baca tulis, ada yang punya kemampuan hafalan yang begitu kuat. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala itu punya kemampuan hafalan yang kuat, tapi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Abdullah bin Amr bin As ini dia bisa baca, bisa tulis. Jadi dia termasuk pencatat hadis pertama. Jadi kompilasi hadis yang bernama As-Sahifah As-Sadiqah itu ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang sangat rajin beribadah, taat puasanya, salatnya, dan diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As ini termasuk perawi hadis yang cukup banyak dengar dari Nabi langsung. Sekitar ada 700 hadis. Ya. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya. Jadi kalau Abu Hurairah dia meriwayatkan hadis kan ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ada yang didengar langsung dari Nabi, ada yang didengar dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr bin As ini itu yang dia dengar langsung dari Nabi, dia meriwayatkan dari Nabi itu sekitar 700-an. Abdullah bin Amr bin As. Dia wafat di usia 72 tahun. Meninggalnya di Mesir. Kemudian di tahun 65 Hijriah. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini karena pernah diadukan sama keluarganya kepada Nabi, dia pernah nasihatin sama Nabi. Nabi pernah wasiatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, dan setelah itu dia pegang terus. Nabi katakan, kau dengar baik-baik, kata Nabi, lakukan apa yang aku perintahkan dan taati bapakmu. 2 Nabi pesan sama dia. Lakukan apa yang aku perintahkan dan taati bapakmu. Dan semenjak saat itu dia pegang 2 ini. Hingga akhirnya ketika perang Siffin terjadi, itu perang Siffin itu kan perang besar antara kaum muslimin, antara pasukannya Ali bin Abi Thalib yang berjumlah 90.000 orang, pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan berjumlah sekitar 120.000 orang. Pertempuran terjadi di wilayah Siffin, maka dinamakan perang Siffin. Itu ayahnya Abdullah bin Amr bin As itu ada bersama pasukannya Muawiyah. Amr bin As kan ini seorang ahli negosiasi. Abdullah bin Amr bin As, dia berada bersama rombongannya Muawiyah. Terus Abdullah anaknya diajak sama ayahnya. Abdullah bin Amr bin As ini orangnya tidak mau ikut perang. Orang zahid, orang yang zuhud itu mana mungkin dia mau ikut yang begitu-begitu. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini modelnya mirip seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Namanya sama-sama Abdullah ya. Di zaman Nabi itu sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah itu jumlahnya 300-an orang lebih. Tapi di antara 300 orang lebih itu
yang jadi bintang itu cuma sekitar 4 atau 5 orang, termasuk Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu kan orang-orang yang sering kita baca dalam sejarah, maksud namanya muncul sampai saat ini. Nah, Abdullah bin Amr bin As diajak sama ayahnya untuk ikut perang. Ayahnya bilang, kamu ikut deh sama saya. Jadi disuruh ikut sama pasukannya Muawiyah. Kalau sekarang beda partai gitu. Ayahnya suka ikut satu partai. Dia nggak mau ikut. Tapi ayahnya bilang, ikut saya. Ketika ayahnya bilang ikut saya, dia ingat pesan Nabi kan. Nabi katakan, ikuti apa yang aku perintahkan, taati bapakmu. Ikut dia sama bapaknya. Ikut di rombongan pasukannya Muawiyah. Tapi dia tidak mau pegang senjata. Nggak mau dia pegang senjata. Sampai selesai pertempuran. Jadi di kemudian hari, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah tanya sama Abdullah bin Amr bin As. Di kemudian hari ditanya, dulu waktu pertempuran Siffin, kenapa engkau ada di sebelahnya Muawiyah bin Abi Sufyan? Abdullah bin Amr bin As dia jawab, saya berada di sebelah Muawiyah pada waktu itu karena ayahku berada bersama dia. Dan saya ikut ayah saya karena saya pegang sama apa yang Nabi perintahkan kepada saya. Jadi dia ikut itu bukan ikut tentang kebenaran, siapa yang benar sampai yang benar sampai yang salah, enggak. Dia ikut karena dia ingat hadis Nabi. Nabi katakan, lakukan apa yang aku perintahkan dan taati bapakmu. Jadi saya ikut karena saya dengar pesan Nabi. Tetapi dia bilang sama di depan Husain bin Ali bin Abi Thalib, dikatakan, wallahi demi Allah, saya ikut perang, tetapi saya tidak menghunuskan pedang. Saya tidak melemparkan tombak, dan saya tidak melepaskan anak panah barang satupun. Saya ikut, saya hormati ajakan bapak saya, tetapi saya tidak ikut bertempur sama sekali. Kenapa? Karena menurut pandangannya Abdullah bin Amr bin As, nggak pantas dia ikut perang, karena ini bainal muslimin, sama kaum muslimin. Itu perang Siffin itu 3 hari berlangsung. Yang gugur banyak. Baik dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan dari pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Puluhan ribu juga yang gugur. Bainal muslimin itu fitnah, ya. Fitnah yang terjadi. Dan Nabi pernah ucapkan, ada riwayat hadis dari kitab Sunan Abu Daud, kata Nabi, yakunu fi hadhil ummah arba'u fitan. Yakunu fi hadhil ummah arba'u fitan. Akan terjadi pada umat ini, umat Nabi, ada 4 macam fitnah. Yang pertama, kata Nabi, fitnah pertumpahan darah. Sudah terjadi dan terus terjadi sampai sekarang kan. Yang perang ini siapa nih? Yang sekarang lagi perang bainal muslimin, antara negara-negara Islam. Ad-dima tarkhusu fil fitan. Darah itu menjadi sangat murah ketika fitnah terjadi. Yang kedua, fitnah yang kedua kata Nabi, fitnah di mana orang mudah merampas yang bukan haknya, nyerobot tanah, ngambil yang bukan jatahnya. Nabi bilang itu fitnah akhir zaman sudah terjadi. Yang ketiga, fitnah tentang kehormatan dan aib. Fitnah tentang kehormatan dan aib sudah terjadi. Orang sekarang mudah bicara tentang aib orang. Sekarang bukan bicara aib orang aja, dia bicara aibnya sendiri. Makanya salah satu doa yang Nabi suka ajarkan kepada kita, dan Nabi sering baca, menurut riwayat Nabi suka baca doa ini pagi sore. Doa minta afiat. Minta keafiatan. Apa itu afiat? Keselamatan dan kesejahteraan. Afiat. Dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi sering membaca doa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon padamu agar diberikan keafiatan, keselamatan, dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon padamu kebajikan dan keselamatan. Fi dini, pada agamaku. Wa dunyaya, pada duniaku, kehidupan duniaku. Wa ahli, pada keluarga. Wa mali, dan harta bendaku. Allahumma astur awrati wa aminir rawati. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, agar engkau tutup aib-aib, agar yang buruk pada diriku ini tidak mudah nampak di hadapan banyak orang, dan orang-orang tidak mudah membeberkan aibku. Itu Nabi baca. Allahumma astur awrati wa aminir rawati. Ya Allah, selamatkan aku dari segala macam bentuk kekalutan dan ketakutan. Ini dalam riwayat dikatakan Nabi suka baca pagi dan sore doa ini. Dan alangkah baiknya juga doa ini diamalkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini sudah di penghujung Sya'ban mau masuk Ramadan, sebaiknya kita perbanyak amalan-amalan sunnah kita. Karena ulama mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk melakukan pendaratan yang begitu mulus dan begitu indah di bulan suci Ramadan. Amalan pertama, perbanyak baca istighfar, perbanyak zikir, berbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hadis Imam Ad-Dailami dari jalur sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya, dan setiap dosa itu obatnya adalah istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat daripada dosa itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain dari kitab Sunan At-Tirmizi dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang beristighfar. Walaupun orang tersebut mengulangi dosanya, kata Nabi, sehari 70 kali dosa dia buat. Nabi mengatakan tidak ada dosa yang menumpuk disebabkan istighfar. Artinya ketika orang itu menyegerakan istighfar akibat dosa yang baru saja dia buat, gak bakal numpuk. Dosa itu menjadi numpuk ketika kita menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca istighfar di bulan Sya'ban. Yang kedua, perbanyak baca Quran di bulan Sya'ban. Ada riwayat dari Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dari kisah Hasan bin Sahal. Bulan Sya'ban itu datang ke Allah. Bulan Sya'ban bilang sama Allah begini, ya Rab, engkau jadikan aku di antara dua bulan suci. Kan dia di tengah-tengah nih, antara Ramadan dan Rajab. Rajab itu bagian daripada Ashhurul Hurum, bagian daripada bulan yang mulia, bulan haram. Kemudian ini bulan Ramadan, ini bulan puasa. Kata Sya'ban, ya Allah, kau letakkan aku di antara dua bulan ini yang punya keistimewaan masing-masing. Aku ada di tengah. Lalu apa yang kau berikan kepadaku? Kata bulan Sya'ban. Lalu Allah berkata kepada Sya'ban, untukmu wahai Sya'ban, aku berikan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sehingga banyak ulama salafus salihin, ketika datang bulan Sya'ban, dia sudah mulai buka lagi Al-Quran. Terus sampai nanti masuk Ramadan, dia perkuat lagi bacaan Quran. Meningkatkan bacaan Quran pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, memperbanyak baca doa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang doa. Kata Nabi, ibadah yang paling utama doa. Ibadah yang paling utama. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita bahwasanya hamba Allah yang paling lemah. Hamba Allah yang paling lemah itu siapa? Adalah hamba Allah yang lemah doanya. Dan hamba Allah yang paling pelit adalah hamba Allah yang malas mengucapkan salam. Jadi yang paling pelit, yang malas mengucapkan salam,
Yang paling lemah itu adalah yang lemah dalam berdoa. Maka bulan Sya'ban kuatkan doa. Bahkan Rasul mengatakan, barang siapa yang dimudahkan bagi dirinya untuk berdoa, maka orang itu sebenarnya sedang dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu. Jadi berbahagialah orang yang setiap saat mudah dia angkat tangan, mudah dia meminta kepada Allah. Sebenarnya orang yang mudah berdoa itu orang yang sedang dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi katakan, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika dia minta kepada Allah, dan permintaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu adalah ketika dia minta afiat. Kata Nabi, dia minta keafiatan. Maka salah satunya tadi doanya itu kan, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa aminir rawati. Nanti saya kirim dah. Nanti saya kirim biar di-share. Di-share di grup. Kan nggak semua nomor saya punya nih. Saya kirim ke siapa? Ketua DKM saya punya nomornya. Nanti saya kirim ke Pak Angki juga ada nomornya. Nanti saya kirim, jadi bisa di-share biar sambil dibaca di bulan Sya'ban ini. Dan diperkuat lagi baca kapan? Ketika Ramadan jelang berbuka. Itu kan di bulan Ramadan itu keistimewaan, ada banyak keistimewaan. Salah satunya apa? Nabi bersabda bahwasanya orang yang hendak berbuka itu dia punya da'watun la turad, kata Nabi. Doa yang tidak bakal ditolak. Kapan itu? Sekitar setengah jam atau 15 menit jelang berbuka. Yang itu waktu premium, prime time. Baca ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyam junnatum minan nar, ka junnati ahadikum minal qital, kata Nabi. Puasa itu dia bagaikan perisai bagi seorang hamba Allah dari kobaran api neraka. Sebagaimana perisai yang dipakai seorang pejuang yang berangkat ke medan perang, dia pakai baju besi untuk melindungi dirinya dari tebasan pedang atau dari peluru. Orang yang berpuasa dia sebenarnya sedang merajut baju untuk melindungi dirinya dari kobaran api neraka. Junnatum minan nar. Caranya gimana? Baca doa jelang buka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya di bulan Sya'ban itu memperbanyak baca salawat ala Nabi. Karena perintah salawat turun pada bulan Sya'ban. Amalan berikutnya yaitu jalin silaturahim, saling memaafkan. Karena kita ingin masuk bulan Ramadan dalam keadaan tidak ada sangkutan kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, biar ibadah puasa kita ini betul-betul dapat kita jalankan dengan sebaik-baik. Terakhir, ini sering diulang-ulang nih, karena setelah setahun terus mau masuk ke Ramadan, sering diulang-ulang amalan yang harus kita jaga sepanjang Ramadan. Yang pertama, perkuat qiyamul lail, tarawih. Bisa di masjid silakan. Kalau pulang sudah bubar di masjid, jangan kecil hati, lakukan di rumah tarawih juga nggak apa-apa. Karena hukum sholat tarawih awalnya memang sendirian. Yang berijtihad untuk berjamaah itu ijtihadnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Yang bisa berjamaah silakan. Yang kalau waktu itu lagi sibuk, kemudian pulang sampai di rumah udah 8:30, tak perlu kecil hati, tetap bisa tarawih. Qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Rontok dosanya ketika dia salat qiyamul lail. Yang kedua, sedekah. Afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, hadis Nabi, sedekah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Kita beda sama Nabi ya. Beda kita sama Nabi. Nabi itu kalau masih ada duit di rumahnya, Nabi nggak bisa tidur. Jadi Nabi itu kalau masih ada duit di rumahnya nggak bisa tidur, harus dikeluarin. Kalau kita kagak ada duit, kagak bisa tidur. Rasul itu, ini riwayat, Rasul pernah panggil Bilal bin Rabah, kata Nabi, wahai Bilal, ini ada uang 2 dirham di tanganku, tolong cari siapa yang mau terima. Aku nggak bisa tidur, kata Nabi. Bilal keliling cari di Madinah siapa yang mau terima. Udah malam, keliling nggak ketemu Pak, balik lagi itu Bilal. Kata Nabi, Bilal mana sudah dikasih, siapa yang terima?
Gak ada Rasul, ini uangnya masih ada. Kata Nabi, wahai Bilal, aku gak bisa tidur, kau cari sampai yang ada yang mau terima. Keluar lagi Bilal pergi. Akhirnya dapat orang yang mau terima, kasih sama Bilal. Balik ketemu Nabi, Nabi tanya, Bilal gimana? Sudah ada yang terima? Sudah wahai Rasul. Sudah ada yang terima. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kalau begitu pulanglah engkau pergi tidur. Dan saya pun mau tidur sekarang, baru bisa tidur. Rasulullah, ya, kita bisa ikut mungkin 10%, 20% dari Nabi, ya, kita ikuti Nabi. Kita nggak akan bisa persis Nabi, tapi kita contohi apa yang kita bisa ikutin semampu kita. Sedekah. Nah, ini sedekah di bulan Ramadan ini, sebenarnya dia menjadi salah satu media juga untuk ketemu Lailatul Qadar, Pak. Jadi kalau yang tidak bisa iktikaf, jangan kecil hati. Wah, saya nggak bakal dapat Lailatul Qadar. Bisa. Jadi Nabi itu sudah bersabda 14 abad yang lampau. Nabi tahu umatnya nanti bakal sibuk, bakal repot, aktivitasnya bakal banyak. Nabi tahu umatnya punya banyak profesi. Yang zaman Nabi kan nggak ada anggota DPR, ada. Zaman Nabi nggak ada polisi, nggak ada tentara, nggak ada nggak ada dokter. Makanya zaman Nabi kan tidak banyak profesi. Jadi wajar mereka itikaf semuanya. Tapi Nabi sudah keluarkan hadis, kata Nabi, man fattara sa'iman ala syarabin au ta'amin min halalin. Siapa yang kasih makan, kasih minum orang yang berbuka puasa dengan menggunakan uang baiknya dia. Sallat alaihil malaika fi sa'ati fi Ramadan. Maka malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah tersebut di setiap jam di bulan suci Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan Jibril alaihi salam mendoakan hamba Allah yang kasih makan orang berbuka itu di malam-malam Lailatul Qadar. Ulama ahli hadis mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang suka bersedekah di bulan Ramadan, dia punya potensi untuk bersua dengan Lailatul Qadar walaupun dia tidak i'tikaf. Dan ulama mengatakan i'tikaf bukan jalan satu-satunya bertemu Lailatul Qadar. Tetapi memang dia paling utama i'tikaf itu. Tapi dia bukan jalan satu-satunya, bisa tempuh jalan yang lain. Dokter nggak mungkin itikaf, dia panggilan malam-malam operasi, nggak mungkin itikaf, dia bisa lewat jalur itu. Ya, amalannya. Jadi apa tadi pertama? Qiyamul lail, sedekah, kemudian baca Quran, kemudian i'tikaf. Ya, yang kelima, ya kalau rezekinya ada, waktunya memungkinkan, berangkat umrah. Berangkat umrah di bulan Ramadan. Kenapa ramai itu di sana? Kenapa melebihi haji? Karena ada hadis Nabi-nya. Nabi bersabda, orang yang berumrah di bulan suci Ramadan seperti dia berhaji bersama aku Rasulullah SAW. Jadi pahalanya itu pahala haji dan hajinya bersama Rasul. Makanya orang ngejarnya itu. Kalau ada kesempatan, kalau memungkinkan. 5. Kalau tidak memungkinkan, amalan 4 ini. Qiyamul lail, sedekah, i'tikaf, baca Quran. InsyaAllah ta'ala Allah sampaikan kita pada Ramadan, dan kita berharap Ramadan kita nanti jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, lebih barakah daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.